gue puter. Gue bukan berarti gue seenaknya gue banget gitu loh. Mau kerja gue kerja, enggak begitu cara mainnya. Tapi karena fleksibel, ya lu harus bisa lah mengatur ibaratnya waktu kerja di Prudential lu kayak gimana. Gitu, tuh yang benar. Nah jadi waktu itu ya dari situ soal materi, soal waktu itu gue happy banget. Udah sama setiap jalan-jalan, gue sengaja untuk memilih hari masuk kerja. Karena pertama sepi, kedua lebih murah. Iya dong? Enak banget. Kalau di saat gue ibaratnya pergi liburan segala macam, pas orang-orang juga libur besar gitu kan, pasti rame. Gue gak suka teman-teman. Jadi itu yang gue syukurin lah. Harus banyak bersyukur berarti ya? Yes. Ya oke, thank you. Adik, ini cerita dulu nih, bangun tim. Oke. Cerita-cerita bangun ini kan. Gimana? Udah yang prospek sudah, nggak bingung lagi kita kan. Ya mungkin yang lagi ada bingung, agen-agen baru ya, nggak perlu bingung lagi. Karena masa kok dilalui, promosi lagi loh. Dari media sosial lagi loh. Nah berarti udah dilalui, sekarang bangun tim. Oke, soal bangun tim, apa yang mau ditanya ini? Pertanyaannya rekrut bangun tim pertama gimana? Dari mana? Siapa dulu direkrut? Soalnya agen baru kan bingung juga kan? Lagi baru promosi nih, bingung juga. Gini, oke teman-teman. Oke, hal yang paling disyukurin dulu deh. Kalau di Prudential teman-teman, lu bisa milih partner kerja lu sendiri. Kalau lu kerja di kantor, lu tidak bisa milih. Bos lu rese, lu terima. Teman partner lu ibaratnya moyung, lu terima. Tidak good. Iya, tidak good. Nyusahin lah dia segala macam, nyebelin segala macam. Ya lu harus terima. Lu gak bisa ngeluh. Oke? Sedangkan kalau di sini, lu bisa memilih orang-orang yang lu suka. Orang-orang yang bagus, ibaratnya buat kerja bareng sama lu. Kita mesti sadar, kita masih syukurin itu. So yang gue lakukan adalah, gue membangun tim itu adalah sebenarnya membangun komunitas yang seru, yang asik, yang solid. Jadi yang gue rekrut siapa teman-teman? Teman-teman SMP, SMA, kuliah. Fokusnya 3 itu. Sama teman gereja 1 lagi, jadi 4. Fokusnya di situ. Kenapa? Karena menurut gue, kalau kita ibaratnya punya timnya yang udah kita kenal deket, lu kerja tuh serasa main. Betul. Happy lu di situ. Lu ngumpul juga happy sama teman-teman yang emang deket sama lu. Jadi ibaratnya kalau tadi teman-teman lihat yang udah promosi AB sama satu AAB yang cowok, itu teman deketku. Satu itu dari SMP, satu dari SMA deketnya. Jadi itu emang teman dari Marsud gitu. Gitu teman-teman. Jadi dari pemilihan orangnya dulu, yang paling gue suka itu adalah rekrut dari yang dikenal dulu. Selebihnya ketika ya amit-amit tuh udah habis bingung mau rekrut siapa, ya udahlah mungkin cobalah cari yang nggak dikenal segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita mau buka ulang kok, kita punya kontak WA, kita punya Instagram, itu bisa dibilang banyak sebenarnya. Kita udah benar-benar kenal loh, ada loh yang kita kenal, ada loh yang dekat. Kenapa nggak pernah coba rekrut mereka? Gitu. Itu jadi orangnya seperti itu yang gue rekrut. Yang kedua, cara ngomongnya, cara main itu beda sebenarnya. Gue ada pakai untuk orang yang gak punya kerjaan, orang yang punya kerjaan, orang yang sukses, itu beda. Nah kalian butuhnya apa? Tiga-tiganya. Minum dulu kalau gitu. Minum. Iya, kita butuh semuanya tuh. Biar lebih semangat ya teman-teman. Boleh ceritanya yang mana tadi? Yang 3 di antara 3 itu? By the way, gue gak pernah pakai coret-coretan loh prospek. Gak pernah. Oh gitu? Gak pernah. Bikin ide buat untuk tim? Iya, kalau itu beda cerita. Itu kan lagi coaching ngajarin. Ini cara rekrut. Kalau cara rekrut gak pernah pakai. Yang namanya BOP hampir gak pernah keluar. Oke, jadi gini teman-teman. Yang namanya rekrut, nah ini seru nih. Yang namanya rekrut teman-teman, intinya adalah gimana caranya Prudential bisa menjawab keresahan mereka di kerjaan. Kuncinya sebenarnya cuma itu. Sama halnya dengan kalian selling pribadi, kalian jualan polis asuransi. Ada nggak di sini yang jualan itu ceritain sebagus apa produk Prudential, ada nggak? Atau misalkan posting di sosial media, cinta, cashback berapa, manfaatnya apa, ada nggak yang begitu? Pasti ada sebenarnya, pasti ada. Tapi itu yang menurut gue nggak pas kayaknya. Karena gue simple lagi nih teman-teman, gue mikir, anggaplah ini produk bagus banget,
Ini produk promonya lagi oke misalkan. Tapi ketika seseorang itu ngerasa tidak butuh, mereka tidak akan beli. Sama halnya contoh dengan gue lagi jalan-jalan ke mall. Tiba-tiba ada panci, bahannya itu stainless steel 316, misalkan apalah yang bagus dari kedokteran, aman, itu benar-benar sehat banget gitu. Diskonnya 90% lagi. Seorang Adrik seringnya GoFood dan pergi makan keluar. Tidak pernah masak. Menurut teman-teman, gue beli nggak? Nggak mungkin gue beli, karena gue nggak butuh itu. Itu sama halnya dengan kalian selling polish. Kalian jualan polish, ini bagus banget PCB, PWM, kalau sakit, aman, segala macam semua di cover. Tapi tidak menjawab masalahnya mereka. Kenapa harus beli ini produk? Rekrut itu juga sama. Lu tujuan lu bawa ke Prudential apa? Lu cuma bilang, ini bisnisnya bagus banget nih, lu bisa kaya dari sini segala macam. Sedangkan ternyata yang lu rekrut lebih kaya dari lu. Ya nggak menjawab, adanya lo kayak dicengin lah, kayak gitu, nggak menjawab. So yang gue lakukan adalah di luar ngomongin BOP itu bagus, lu mesti tahu yang namanya fact finding. Fact finding adalah kunci dari segala hal lu mau jualan apapun. Lu mesti fact findingnya bener. Contoh, lu mau rekrut orang, ya lu mesti cari tahu dulu kerjaan dia sekarang apa. Oke? Abis itu lu harus tahu kerjaan dia, lu nyaman apa, nggak nyamannya apa, kondisi sekarang gimana, lingkungan kerjaan lu. Tapi jangan buat kayak interview ya, tetap lu ngobrol kayak temen, tapi gali-gali infonya. Apa nih yang menjadi dia nggak sukanya, dia sukanya. Intinya lu cari keresahan dia apa, terus lu cari goalsnya, dia pengennya apa, terus gimana dengan ibaratnya kerjaan lo yang sekarang bisa nggak, segala macam. Nah itu yang kita mesti cari tahu teman. Gue kasih contoh case yang gue lakukan juga. Salah satu AAB gue itu ada yang namanya Arta. Dia yang tadi cowok ya, yang tadi cowok tuh namanya Arta. Gue kasih contoh cara rekrut dia ya. Jadi biar teman-teman ada gambaran. Arta itu sebelum di Prudential full time, dia itu sempat kerja di bank. Oke? Inisialnya tuh MEGA. Oke? Itu inisialnya. Jualannya apa? Jualannya itu deposito. Oke? Jualannya deposito. Oke? Dia ibaratnya itu baru lulus kuliah langsung kerja di situ. Tahu nggak teman-teman? Jurusan dia apa? Pertanian. Ini jurusannya agak-agak lucu sih. Soalnya gue nggak pernah denger juga gitu. Dia jurusannya teman-teman teknik peternakan. Bahkan dia pernah ngajarin gue, ada loh Drik, cara berkomunikasi sama sapi. Bodoh, gue gak mau tahu. Gak mau tahu gue. Di Prudential orang, bukan sapi. Gue gak mau. Nah, jadi memang ada itu. Gue juga baru tahu teman-teman. Lucu juga ya. Nah, jadi, oh iya Pak. Iya, ada kan ya Pak, bener ya? Cara mengetahui tingkah laku hewan. Nah, itu bahasanya lah. Gitu, bukan berkomunikasi, salah ngomong. Tapi cara mengetahui tingkah laku ternak. Nah, itu ada kan Pak, bener? Ah, nggak bohong kok, bener. Ini ngomong bener kok. Iya, benar-benar. Nah, itu. Pokoknya dia belajar tuh ya itulah. Soal apa, cara motong ayam, ya segala macem lah. Nah, jadi intinya si Arta ini, dia udah lulus kuliah, dia kerja lah, malah jadi di Bank Mega, gue juga gak ngerti kenapa gitu. Jadi dia nawarin deposito. Singkat cerita, gue ngobrol-ngobrol segala macem, gue tanya, lu jualan deposito itu kemana aja tak? Apalagi kan zaman COVID, kan 2020 ya teman-teman ya. Itu apalagi zaman COVID, lu jualan kemana? Oh, jualan sih ke sini Drik, udah ada sih dikasih kayak list nasabahnya, tinggal hubungin segala macem. Oh gitu, enak banget dong lu. Jadi banyak closingan dong dari situ. Kagak. Intinya teman-teman kalau mau cari info, puji dulu. Lu jangan bilang yang gak enaknya. Lu bilang seakan-akan dia bagus gitu. Baru dia cerita gak enak. Kalau lu serang gak enaknya ya udah dia gak akan cerita. Nutup. Lu puji aja. Gila lu berarti sering banget tuh closing. Enak banget lu dapet. Tinggal lu hubungin. Dia closing. Enak. Gak ada Drik. Susah gue sampai hari ini. Itu udah gak ada jualan sama sekali. Oh gitu tak. Emang susah bener jualan deposito? Iya Drik. Orang gue mesti jualannya ke orang kaya kayak minimal 500 juta, 1 miliar gitu segala macem. Gila
gede banget tak. Nah gue lebay-lebayin, kompor-komporin kayak gede banget. Terus gimana lu cara jualnya? Terakhir sih gue sih coba untuk jualan di tempat driving golf. Jadi waktu di 2020 intinya belum lockdown di Februari awal lah kayaknya. Itu dia cerita dia sama si Bang MEGA itu dia buka booth gitulah. Ya, buka booth gitu di driving golf. Gue bilang, gila, banyak nasabah gede dong, lu berapa miliar, gila lu anjir sekali masuk segala macem. Rick, gue jaga dari pagi sampai malam, gak dapet satupun. Itu dari situ kita sebagai orang yang mau ngerekrut mereka, udah dapat beberapa info dong. Apa yang dia ngerasa gak suka, gak nyaman, kesusahannya di kerjaan segala macem. Nah itu udah dapat kolek-kolek info, diinget-inget teman-teman. Oke? Sampai di mana suatu momen dia itu balik nanya intinya. Dia balik nanya, gimana kalau kerjaan lu di insurance, kan lu sekarang di asuransi kan, Drik segala macam. Ya udah, ya gue cerita. Gue sih bersyukur banget sih tak, kayak emang sih kalau ngomongin komisi mah gedean lu tak, ada orang 1 miliar lu pasti dapetnya berapa duit. Gue mah kalau di asuransi orang premi cuma 1 juta, gue dapet cuma 300.000 sebulan selama 2 tahun doang. Gue cara ngomongnya gitu. Dia langsung bilang dong, gila, gede banget, enak banget. Bik, gue 1 miliar tuh cuma dapat berapa persen tuh kecil banget loh. Dapat lagi kan ke kolek data dong. Nah dari situ intinya ya teman-teman, gimana caranya Prudential itu bisa ngejawab dia punya masalah di kerjaan. Paham nggak? Di sini contoh yang gue kasih ini udah ada yang bingung nggak? Enggak ya, udah masuk ya. Jadi gue nggak ngomongin BOP dulu, tapi nanti ngomongin nggak? Gue biasanya ngomongin BOP setelah kode keluar, kalau gue, gitu. Karena gue masih tahu dulu nih dia, ibaratnya gimana kondisi sekarang, nyamannya apa, nggak nyamannya apa, segala macam, apa yang dia mau segala macam, tuh gue masih tahu. Jadi dari situ barulah gue menjawab, Prudential ini enak banget loh tak. Lu bahkan ibaratnya di sini diajarin bener-bener. Karena dia waktu di Bank MEGA itu tidak diajarin teman-teman. Jadi dia tuh belajar jualan itu dari YouTube. Jadi dari situ ya gue kasih tahu ini kita bahkan ada program yang gue pengen tawarin ke lu tak. Ini program gila bagus banget tak. Bener-bener kayak ProVenture lah. Ya jadi diajarin segala macam, lu dapat allowance, lu dapat komisi segala macam. Ya dari situ. Gitu. Terus misalkan contoh yang gue rekrut Yamin yang AB gue. Itu dia orang kaya teman-teman. Kuliah di Prastia Mulia. Itu kaya. Kok gue bisa rekrut? Karena gue dapat info soal apa? Mama papanya itu distributornya Unilever. Bisnis besar. Gede. Omset sehari MM-an. Tapi yang gue dapat masalah dari si Yamin ini adalah papa mamanya Senin sampai Minggu buka toko. Gak punya waktu. Gak gue sentuh BOP sama sekali. Ini kita cuma ngomongin, ya lu punya duit banyak, ujungnya mau ngapain sih Min? Lu emang enjoy, lu di toko seharian gitu nungguin customer segala macam. Enggak sih, ya dari situ. Jadi kalau kita ngomongin soal rekrut teman-teman, kita harus benar-benar dalam tanda kutip ya, pinter ngegali nasabah. Jangan cuma tiba-tiba datang kucuk-kucuk, pengennya nawarin Prudential, terus cerita ini bisnis bagus segala macam. Mereka nggak terjawab apapun gitu loh, kenapa harus masuk Prudential gitu. Nah itu jadi cara gue rekrut teman-teman. Gitu. Luar biasa ya teman-teman, banyak ide ya, udah banyak ide ya, luar biasa. Apa? Oh iya itu tadi ngomongnya. Iya itu. Itu jauh di atasku. Iya. Iya, dia benar-benar butuhnya waktu. Iya. Duit ada. Terus dia suka jalan-jalan, ya gue bilang kalau di Prudential bahkan lu bisa jalan-jalan gratis. Orang kaya teman-teman tetap suka gratis. Tetap suka. Kayak gitu. Ya, jadi coba kita gali-gali calon nasabah, calon rekrutan, cara mainnya sama. Tinggal gimana caranya kita bisa ibaratnya produk itu, rekrut itu menjadi solusi kan buat mereka. Nah gimana caranya gitu. Tapi kuncinya yang selama ini gue lakukan cuma kayak begitu. Gitu. Bagi aplaus sekali lagi teman-teman. Nah, tak terasa ya, cepet banget waktu ya. Tapi energi Drik tetap dari awal sampai akhir luar biasa loh teman-teman. Nah, Drik,
Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanya, kita gali dari Edric sebenarnya. Sampai jam 3 nggak apa-apa. Oh, boleh ya. Jam 1 loh, cepet banget ya. Aduh. Bro, ini dalam waktu dekat nih. Tadi mobil sudah, nyenangin keluarga sudah, apartemen sudah. Next, dalam waktu tahun ini. Halalin anak. Sebenarnya bisa bisnis ini bisa capai semuanya loh melalui bisnis ini. Nah, dalam waktu tahun ini, dalam waktu dekat, apa bro? Dalam waktu ini berarti goals di 2026 itu merit teman-teman. Ya puji Tuhan ya teman-teman. Ya di satu sisi sebenarnya kalau kita punya keluarga yang emang udah berduit, itu kalian pasti bersyukur banget lah. Itu privilege kalian. Tapi buat gue sama pasangan gue, Feli, kita dari keluarga yang kurang mampu. Jadi bener-bener tuh cukup aja, cukup buat makan doang. Tapi jadi cukup gitu. Ya, cukup ya. Iya. Menengah bawah lah. Gitu. Jadi intinya semua yang puji Tuhan kita beli segala macam itu 100% duit kita. Wow. Termasuk untuk merit. Bahkan merit kita ya balik lagi bersyukur banget ya Tuhan kasih semua lah. Itu kita bisa merit di Bali. Wih, impian anak muda nih. buat mungkin sebagian orang yang kayak seumuran kita lah kayak udah gue bisa beli mobil aja udah bersyukur gitu. Nah tapi di kita tuh ya puji Tuhan Prudential tuh bisa kasih sangat-sangat banyak. Ya balik lagi ini ibaratnya emas-emas yang kita ambil teman-teman. Ya lu ngelihat Prudential bisnis gede apa bisnis kecil. Lu ngelihat Prudential itu ibaratnya bisa bawa perubahan hidup buat lu, apa lu iseng-iseng nyemplung aja main. Nyemplung aja. Gitu. Yang sangat disayangkan kalau lu cuma nyemplung iseng-iseng aja kayak kecup-kecup kaki doang gitu loh. Tapi lu gak nyebur sekalian gitu loh. Ketika lu nyebur lu akan melihat semua keindahan itu dalam. Gitu. Karena bener-bener gue ngerasain teman-teman dari yang dulunya ya udahlah ya gue bisa makan bersyukur, bisa sekolah bersyukur, bahkan makan pergi keluar aja nih belum cerita ya tadi ya Pak. Belum ya. Gue tuh teman-teman, gue flashback dikit sebelum kerja di Prudential ya. Intinya gue sebelum jadi agent itu keluarga gue tuh yang namanya pergi makan keluar teman-teman. Itu cuma setahun, itu cuma 3. Salah, terus ada lagi. Pas ulang tahun. Oke, jadi setahun cuma 3 kali. Kalau teman-teman sadar tadi di video profile, gue berapa saudara? 3, 5. Kok cuma pergi makan 3 kali? Iya, karena teman-teman ulang tahun aku sama Cecekus bukan sama, tapi berdekatan. 1 Januari, 1 Februari. Terus ulang tahunnya Papa sama ulang tahunnya Dede itu berdekatan, Mei sama Juni. Iya. Satunya lagi ulang tahun Mama di September nanti. Nah, jadi definisi pergi makan, benar-benar pergi makan doang teman-teman. Pergi makan keluar rumah, itu setahun cuma 3 kali. Itu pun bukan makan mewah kayak lu makan steak, apa segala macam, no. Enggak. Kalau Solaria itu dihitung per orang jadi mahal. Sebenarnya. Nah, kita pergi makan kemana? Ke Pizza Hut, teman-teman. Jadi kayak beli 1 loyang, udah sama minum sama tambah apa, udah pergi makan buat berlima. Sama 1 lagi tuh ke seafood. Seafood, tapi yang pertama, gue entah kenapa dulu ya, gue gak bisa baca yang di sebelah kanan. Pasti yang kiri dulu. Kenapa? Sekali ada kepiting udah gak kelihatan tuh. Lobster udah ngeblur, nggak ada teman-teman. Ketutup, entah ada jinnya apa gimana tuh ketutup, nggak kelihatan. Jadi benar-benar dari ibadah dari gua dulu teman-teman, makan tuh keluar pun kayak makan seafood, makan apa sih? Kangkung. Apalagi? Udang, cumi, ikan aja kadang-kadang. Lumayan 150. Ya kerang hijau betul, sama kerang darah. Nah, jadi makannya tuh yang begitu-begitu teman-teman. Bukan yang makan mahal. Jadi dari dulu aja itu ya emang ibaratnya yang nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa happy lah. Maksudnya pengen ini, pengen itu, beli apa segala macam tuh nggak bisa teman-teman. Gitu. Jadi ya benar-benar gue ngerasain ya puji Tuhan bisnis Prudential tuh ngerubah banget lah. Dalam artian yang dulunya seminggu, ibaratnya tuh kayak seminggu sekali tuh udah gak mungkin pergi.
ajak kayak gitu. Yang dulunya ibaratnya makan aja mesti lihat dulu nih apa nama menunya baru harganya kan di sebelah. Ini ya udah pesen aja, mau pesan apa pesen makan. Yang penting happy, perut kenyang, semua happy ya udah. Ya kayak gitu teman-teman. Gitu sih, itu yang aku dapat. Oke, luar biasa teman-teman ya. Jadi semakin mantap ya orang-orang muda ya pilihannya ya. Bahwa di bisnis prudensial bisa capai apa yang menjadi impian kita. Ya, amin. Bro, buat break penguatan lebih dalam lagi enggak buat Ancos. Yang mungkin ini lagi bingung juga kan? Oke. Kan pengalaman lu baru tamat langsung tiba-tiba langsung ini gitu loh. Kalau bisa penguatan buat yang lain juga atau mungkin anaknya udah baru tamat nih. Kan orang tua ini udah pada Gen Z semua ngomongnya. Anaknya udah ada yang tamat kuliah juga. Belum masuk ke bisnis ini. Nah, gimana tuh? Coba, Bro. Ada yang masih di bawah 20 tahun gak sih? 20 tahun. Oh, bener ada. Gak mungkin. Bener. 18. Beneran. Takutnya 17 maksudnya. Nah, enggak ya 18 ya. Terus ada lagi enggak? Umur berapa? 19. Oh, 18. Umur berapa? 17. Baru keluar KTP langsung planning. Langsung diget. Iya. Ini teman-teman, kalau kita ngomongin soal prudential ya, maksudnya gue pun ada tim yang tahun kelahirannya 2007 umur berapa ya? 19 ya bener ya? Berarti tahun ini 19 ya. Nah, intinya gini teman-teman, gue selalu ngasih tahu mereka bahwa lu jalanin kerjaan apapun, lu jalanin bisnis apapun, gak ada yang gampang. Semua punya challenge-nya. Bahkan lu jalanin di bisnis yang sama, contoh kita sama-sama jalanin prudential gitu. Gue udah umur 29, terus gue punya rekruter umur 19, challenge-nya pun beda. Tapi gimana caranya kita harus bisa narik sesuatu yang positif ya. Gue selalu bilang ke gue yang muda, lu walaupun ibaratnya sekarang ini buat closing susah karena masih kuliah. Iya kan? Lu masih susah nih ibaratnya buat closing. Tapi lu masih bersyukur di satu hal. Lu tahu prudential itu di saat lu belum kepala dua. Kenapa? Ketika lu tahu prudential sebelum kepala dua, lu punya waktu jauh lebih banyak menikmati duit dari prudential. Ya kan? Terus untuk ibaratnya mungkin orang-orang yang udah di atas 30 segala macam, jualannya pasti lebih enak. Ya dong, karena mungkin marketnya udah mulai kebangun segala macam. Ya lu jalanin itu gitu. Benar-benar itu menjadi strength lu dan lu mesti sadar. Karena setiap orang, setiap umur, setiap itu semua bisa beda-beda. Benar-benar ibaratnya caranya bisa beda-beda, kita punya strength weakness juga beda-beda. Nah, itu kita mesti sadarin teman-teman. Gitu. Terus hal kedua ya selalu ngomong gini teman-teman. Lu mau kerjaan apapun kan semua ada challenge-nya. Oke? Dan semua tidak ada yang gampang. Lu mau buka bisnis, lu kira gampang. Lu udah keluarin modal gak ada jaminan lu sukses loh. Mungkin aja tabungan yang udah lu kumpulin bertahun-tahun, berpuluh tahun mungkin. Ujung-ujungnya lu pensiun mau buka bisnis. Itu gak ada jaminan lu sukses loh. Bisa jadi tabungan lu malah hilang. Bisa jadi. Iya kan? So gak ada di dunia ini kerjaan fix pasti yang gampang tuh gak ada. Semua tuh ada challenge-nya. Tapi satu hal yang gue belajar. Tidak semua yang lu lakukan itu paling worth it. So gimana caranya lu melihat prudential tuh se-worth it itu? Pertama, lu gak usah bayar. Lu gak usah pusing. Secara sistem udah jadi. Lu rekrut orang, lu gak perlu gaji mereka satu-satu. Lu gak perlu takut kecolongan barang. Prudential semua udah bikin sistem serapi mungkin. Lu tinggal jalanin aja dengan gampang, lu bisa punya income jauh lebih gede daripada pebisnis di luar sana loh. Jadi benar-benar gue lihat memang prudential juga gak gampang. Gue tuh gak mau ngomong bullshit di mana prudential tuh gampang banget, enggak, no. Gue bilang prudential, tapi yang gue bisa bilang prudential bisnis gratis yang paling worth it gue pernah lihat. Gitu. So benar-benar ya teman-teman harus bisa ngelihat lah. Dalam artian ya lo ngelihat bisnis prudential itu selayak apa. Gitu. Gitu sih kok.
Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak ingin kita gali loh, tapi waktu kita ya sebenarnya. Berarti ada part pertama, ada part kedua ya. Boleh. Setelah merit, after merit. Soalnya kita belum gali Feli ya. Yeah. Luar biasa teman-teman. Berikan aplaus ya teman-teman. Nah, adik ada yang mau tanya nih. Langsung, wah cepet banget ya. Sebentar dulu. Mentang-mentang harapan indah. Didahulukan tetangga ya. Orang terdekat, betul. Ya. Edric atau Andri? Boleh dua-duanya bebas. Oke, hai Edric. Boleh. Satu kata, keren. Thank you, Cel. Tadi saya ngeliatin cewek kamu, Waduh. bukan elunya. Oh gitu ya? Dia matanya berbinar-binar. Wes. Kayaknya dia Iya. kagum sama lu. Iya. Selalu begitu soalnya. Juga kagum sih, Dri. Oh. Keren. Semoga kamu menjadi berkat terus ya. Amin. Thank you. Tadi anak saya sebenarnya mau ikut. Oke. Anak saya semester 4 mau ke 5. Oh, oke. Oh, Dan oke. dia memang pernah bilang sama saya, "Mi, kok mami sama papi enak banget ya?" Aku cuma lihat mami papi tuh duduk-duduk, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi di kafe gitu kan ya. Iya. Tapi kok dapat duit gitu. Oke. Jadi anak saya ada 4, hanya dia yang kayaknya ngelihat pekerjaan kami tuh kok enak gitu loh. Oke. Nah, terus kan tadi saya lihat anak saya tuh juga kayak kamu gitu, orangnya sanguin ya. Oh, oke. Nah, terus tapi kan udah kita rekrut, ya Oke. kan? Udah kita rekrut. Nah, dia tuh semangat banget yang diprospekin teman-temannya. Oke. Dan dia pernah pernah ngajak temen kuliah di UI-nya tuh ke sini. Oke. Nah, tapi ya nggak apa-apa juga ya kan. Ternyata orang tua temennya itu nggak setuju kalau dia ngejalanin agent. Orang tua temannya. Dia itu yang dibawa ke sini. Oh, oke. Oh, karena dia rekrut doang ya? Iya, rekrut ya kan, Oke. dia cerita. Nah, karena dia lihat bahwa dia udah nggak punya papa gitu ya. Oke. Mamanya guru. Lu Oh. coba bisnis ini enak banget nih, nyokap bokap gue gitu dia bilang. Oke. Akhirnya datang ke sini baru dia setelah pulang dari sini baru dia bilang ke mamanya, "Jangan, kamu gak usah ngejalanin itu." Oke. Katanya gitu. Nah, terus akhirnya dia prospek juga. Semua teman-temannya, "Lu udah punya black card belum, begini begitu begini." Saya sih ketawa-ketawa aja. Yang penting dia udah punya ketertarikan di bisnis ini gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya nih Hendrik, ada nggak masukan dari kamu ya kan, dia kan masih kuliah, kira-kira saya harus ngapain sih ke anak saya ini gitu Oke. ya. Oke. Apakah saya hanya kayak kemarin nih ada DBOP di City Walk, kita ajak ya dia mau gitu kan ya. Dia dengar siapa tuh yang terakhir, Haryanto Kandani. Iya. Itu dia dengar. Nah, Oke. jadi saya lihat dia pasti walaupun dia nggak totalitas full ngedengerin, pasti ada sedikit kenyang. Iya. Saya mau, karena kamu keren, kira-kira apa nih yang harus saya kasih nih, treatment apa yang bagus untuk anak saya? Luar biasa. Oke. Iya, salam bro. Orang tua nanya ke lu bro. Anaknya seusia lu. Iya, sama-sama. Hebat ya, Prestige Prudential itu hebat ya. Aku manggil apa nih, tante? Namboru. Kakak. Iya. Oh gitu ya? Oh, nyanyi dulu kita, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tinggi. Oke Kak, thank you pertanyaannya. Nah sekarang yang ini kan sebenarnya kalau ngomongin soal ini kan soal ngomongin ngembangin tim berarti ya. Ini kan udah ngomongin soal ngembangin tim. Ngembangin tim itu aku nggak punya rumus yang fix karena setiap orang berbeda. Contoh, karakternya apa anaknya ibu. Itu akan membedakan caraku coaching mereka. Kedua, contoh, mereka orang yang penggila reward, apa yang takut sengsara. Karena ada dua macam. Percuma kita jejelin kontes segala macam nggak akan. Emang dia nggak pengen aja, ya dapat puji Tuhan, nggak dapat ya udah, bukan jalan yang nggak. Tapi kalau misalnya orang yang menghindari sengsara, contoh ya, tinggal stop aja duit jajan. Tapi nggak tega kan? Nah itu. Nah jadi beda-beda, bener-bener beda-beda nih. Bener-bener
Atau bisa cerita dikit nggak? Jadi maksudnya karakternya segala macem. Tapi ya intinya gitu. Kayak per agent itu aku akan beda-beda sih Kak. Bener-bener beda-beda. Iya. Treatmentnya beda gitu. Iya. Jadi anak saya ini semangatnya kayak saya juga kayaknya. Sampai pengen datangin orang tuanya semua, ada yang di Lampung, ada yang di mana. Oh, oke. Nah, tapi kan karena masih sekolah ya, masih kuliah ya kan, Greg. Iya. Ini baru mau semester 5 gitu. Jadi saya bilang sama dia, saya cuma bilang nggak apa-apa. Sekarang kamu hanya lihat-lihat aja dulu bisnis ini seperti apa. Gitu, nanti memang kamu marketnya itu memang kalau kamu mau jalanin, marketnya itu adalah orang tua teman-teman kamu gitu. Cuman yang dimana ya karena dia kan ngekosnya di Depok gitu. Teman-temannya kan ada yang di Lampung, ada yang di mana jauh. Oke. Gitu sih, Dri. Cuman kalau bapaknya ini, bapak suami saya itu pengen dia ayo Jo, ini pokoknya Oke. Gimana tuh, Dri? Oke. Kalau dari aku ya, berarti ini kayaknya sih yang penting kan dia punya semangat. Dia punya semangat yang paling gampang ya. Kita hargain setiap small progress-nya. Jadi contoh, kayak aku sama Feli itu kita building Fire Up Community namanya. Intinya kita tuh menghargai small progress. Contoh, yang namanya progress itu kalau kita nggak ngomongin soal API terus. Contoh misalkan, dia orangnya introvert nih. Setidaknya lu berani ketemu orang aja. Lu foto, misalkan lu ceritain atau apa segala macem, gue kasih lu duit 20.000. Jadi kayak small progress, tapi dia bisa ngerasain, gila ya, enak ya di sini segala macem. Atau misalkan, contoh dia udah ngelakuin apa segala macem. Ya kita coba kasih dia penghargaan atau reward kecil segala macem. Tapi jangan ngomongin soal API mulu. Gitu, apalagi kalau dia orangnya tipe semangat. Tipe semangat itu biasanya selama dia positive thinking dan selama dia mungkin melihat ini harusnya bagus buat gua, dia pasti akan jalanin. Tapi yang bahaya dari tipe kayak gitu adalah ketika dia udah jalanin lama, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun gak ada hasil, dia bisa cari yang lain. Nah, jadi gimana caranya kita bisa menjaga itu? Gitu. Atau aku juga kasih tahu timku yang kelahiran tahun 2007. Aku bilang dia, kalau lu sekarang jualan itu, mungkin susah. Lu mau masuk ke orang tuanya pun, lu akan dilihat bocil. Susah. Gimana caranya? Paling bener adalah, lu main rekrut aja. Lu main rekrut, tapi lu rekrutnya itu yang benar. Contoh, lu udah tahu nih, ekonomi keluarganya tuh kurang oke, yang gak usah dulu. Maksudnya lu kesampingin dulu aja. Karena biasanya, orang yang susah, itu susah banget dikasih tahu. Jadi, percuma. Sama ketemu nasabah yang kaya banget sama yang ibaratnya susah. Beda banget cara ibaratnya kita ngobrol gitu. Yang satu gampang banget, yang satu udah miskin susah gitu ya. Kayak susah gitu lah. Kayak susah. Gitu. Nah, jadi sama halnya dengan yang aku kasih tahu ke timku nih. Intinya lu coba rekrut dulu aja. Kan teman-teman ibaratnya satu kampus kan banyak banget gitu. Dan beraneka ragam orangnya, ekonominya segala macam. Lihat dulu nih. Orangnya ekonominya cukup nice. Lu rekrut. Lu cuma bilang, lu mau jadi agent untuk keluarga, benerin asuransi keluarga. Kenapa? Karena lu kalau cuma begitu doang, setidaknya, let's say ekonominya menengah ke atas deh. Let's say gitu ya. Dia cuma benerin asuransi keluarga, itu dapat 30-40 juta API, itu gak gede loh. Itu standar aja, semua anggota keluarga ya, misalkan bertiga atau berempat gitu. 30 juta, 40 juta, 50 juta mungkin dapat. Sekarang tinggal gimana caranya kita seorang leader bisa ngeliat itu. Oke, berarti kalau ini bisa, kenapa nggak main rekrutnya lebih banyak, gak usah jualan. Tapi mungkin sebagai leader dia kan nggak dapat hasil. Ya kasihlah sebagian. Misalkan ternyata bisa closing, ya udah kasihlah misalkan 10% atau berapa gitu. Dia pasti akan happy juga, tapi jalannya tuh jelas gitu. Oh, ternyata gue bisa promosi juga dengan cara seperti ini. Jadi yang gue lakukan kayak gitu teman-teman. Jadi gue ngajarinnya itu ya kayak begitu. Toh, mereka ibaratnya rekrut satu orang, benerin satu keluarga udah 30. Ya udah rekrut 10 lu promosi. Iya kan? Dan 10 tuh nggak banyak loh di dalam setahun. Di dalam setahun. Gitu. Gitu sih. Jawab ya. Kita ngomong. Cek. Ya. Sama-sama Kak. Oke. Ada lagi next. Iya. Encang dulu. Oh,
Halo, halo. Jadi, Siapa namanya? Nama. aku Abror. 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 Iya. Aku tuh emang Panggilannya apa ya? Ror. Berarti harus garang. Harus garang. Ah, terus? Nah, jadi aku tuh emang suka banget building team kan. Oke. Emang rasa kalau misalkan building team itu seru banget. Oke. Jadi jalannya bareng, kita kalau ngumpul tuh asik gitu loh. Yes, Apalagi betul. tim aku nih extrovert semua orangnya. Oh, seru itu. Dan aku introvert orangnya. Oh, oke. Jadi aku tuh kalau lagi tuh meeting, aku udah tweet aja nih, udah gini aja. Nanti Oke. meeting habis. Oke. Gitu. Oke. Nah tetapi karena mereka ini kan emang rata-rata pasti kuliah, aku rekrutnya anak-anak kuliah. Yes, Yang, yes. Seumuran aku lah. Yes. rata-rata. Yes. Gitu. Tapi banyak banget yang aku rasain dari teman-teman kuliah ini, satu faktornya yaitu nggak disupport orang tua, nggak boleh. Ya. Ada dua yang aku rekrut gitu nggak boleh. Ya. Yang satu ada yang fokus kuliah. Ya. Terus tiga ini rata-rata bilangnya nggak bisa, lagi kuliah, lagi sibuk banget. Ya. Gitu. Tapi yang aku rasa sebenarnya mereka itu beliefnya belum kuat di Oke. bisnis ini. Oke. Nah itu gimana caranya kita yang berkata tuh sejajar gitu ya, meyakini mereka untuk bahwa this is a good potential gitu untuk mereka juga. Gitu. Karena aku juga belajar juga pengen nyoba untuk rekrut yang lebih tua dibanding anakku. Oke. Gitu seperti kakak sepupuku, tapi kan mereka ngerasa kayak lu siapa? Iya, Gitu, iya. Gitu sih. Gimana caranya anak muda bisa ngeyakinin lebih tua sama ngeyakinin yang sepantaran gitu aja sih. Oke, thank you. Oke. Jadi gini, kalau ngomongin soal building team ya, soal building team memang seru banget lah, seru banget. Kalau soal energi emang lu harus bersabar sampai lu menemukan seorang ekstrovert yang benar-benar jalanin juga. Karena lu akan kebantu banget di situ. Tapi sebagai seorang introvert melawan ekstrovert, lu pasti akan kalah energi. Dan lu pasti akan capek banget ketika lu pulang. Oke? Kerasa. Iya kan? Kerasa banget. Nah, kerasa banget kan? Iya. Nah, jadi kalau menurut gua itu nggak apa-apa, bagian dari proses lu. Toh lu ketemu sama mereka kan nggak setiap hari. So, misalkan contoh lu lagi mau meeting unit gitu, lu mau ketemu mereka, mau main, mau apa, mau belajar segala macem. Ya kan mungkin seminggu sekali sampai 2 kali doang. Anggaplah lu capek, ya udah lu tidur seharian gitu. Itu nggak masalah. Memang harus lu sabar-sabarin. Ini namanya bagian dari proses yang lu mesti lewatin. Oke? Cara yang kedua sebenarnya simpel. Leader lu ekstrovert apa introvert? Hah? Bisa dong. Aira. Oh, ya udah enak lah. Ya udah enak. Gini teman-teman. Gue ketika lahir di Prudential, gue juga gak bisa ngomong dan menjawab semua ilmu dengan begini. Semua tuh belajar. So, gue banyak banget belajar dari Siko Gencar. Jadi ketika gue building tim teman-teman, itu kan start AAB. Karena agent ke AAB tuh, gue promosi tuh kayak cuma ya kaki yang ibaratnya ya udahlah dia emang lagi mau beli, ya udah gue promosi gitu. Tapi untuk jadi tim yang serius jalanin bareng tuh nggak di agent ke AAB. Jadi gue baru nemukan dari AAB ke AB. Nah, dari AAB itu teman-teman, gue tuh building tim itu nggak sendiri. Karena apa? Secara pengalaman gue tuh belum banyak. Karena gue kayak contoh, gue ekstrovert nih. Gue ketemu orang baperan, introvert, pengen gue pukul. Apa sih lu dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini? Pengennya begitu. Tapi kan gak boleh. Yang ibaratnya kita, ibaratnya mau menjadi seorang leader, ya lu harus siap dengan semua karakter yang lu gak pernah tahu gitu loh. Tapi semua itu start belajar ya dari nol. So, apa yang dilakukan ketika gue merekrut beberapa orang, beberapa teman-teman gue segala macem, gue sering ditemenin. Tapi bukan ditemenin pas rekrut ya, beda cerita. Tapi misalkan contoh, leader gue tuh kayak suka kayak, Drik ini kita bikin acara yuk, udah makan aja di kafe. Sesimpel itu. Ngajak makan di kafe, lu belajar cara leader lu ngomong. Cara ibaratnya mereka si tim-tim ini ibaratnya diomongin apa aja gitu. Nah lu belajar dari situ. Dari situ barulah nantinya lu udah promosi segala macem, ya lu tinggal jalanin apa yang lu udah dapet. Kayak gitu. Tapi cara paling simple kayak begitu. Karena gini, yang namanya ngeyakinin orang di saat lu juga baru mulai, itu challenge juga. Makanya kenapa zaman gue agent ke AAB, gue juga gak ada agent yang jalan, gak ada rekrutan yang jalan, gue jujur-jujuran. Karena secara power gue belum pede juga, gue belum promosi, duit gue juga belum banyak segala macem, ya kan? Nah di saat itu lu bawa
ibaratnya contoh bawa leader lu buat ibaratnya kalau mereka nggak mau dibawa ke kantor kan banyak tuh yang nggak mau dibawa ke kantor takut segala macam. Ajak makan. Simple banget caranya. Anak kuliah, anak yang ibaratnya masih apa ya? Masih bahasa jangan bahasa kasar ya. Bahasa enaknya apa ya? Gue tau bahasa kasar lagi. Bentar ya gue cari bahasa halus ya. Intinya masih bergantung sama orang tuanya. Mereka ketika diajak makan enak gak mungkin nolak. Gak mungkin nolak. Leader lu ajak, lu bilang teman-teman lu, ini diajak makan nih. Misalkan, kalau gue waktu itu bilang kan, nih diajak makan nih sama kau gencar lumayan nih. Udah ikut aja makan-makan. Masa nolak? Udah dari situ dikeramasin bareng-bareng. Lu belajar caranya. Itu cara meyakinkan dia, tapi ibaratnya lu gak sendiri. Lu punya leader hebat loh. Kan lu bisa belajar gitu. Itu cara gue meyakinkan mereka. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Saya udah lupa. Apa udah kejawab ya? Udah kejawab, jawab ya. Di atas. Di atas, oh ya ada rekrut di atas. Oh, Senior, di atas yang dia. senior. Senior. Oke. Rekrut senior sebenarnya gue udah beberapa kali melakukan, tapi yang jalan tuh belum sebanyak yang sepantaran. Karena kalau yang sepantaran tuh lebih asik, lebih ibaratnya kan memang seumuran kan ya, jadi lebih gampang lah. Kalau yang di atas itu berarti kan gue Gen Z merekrut Gen Y. Oke. Gue waktu rekrut Gen Y yang di atas gue, itu intinya adalah lu harus tahu ibaratnya di atas generasi lu itu mereka lagi ngalamin apa. Yang gue tahu di Gen Y, mereka itu secara ekonomi udah mulai better lah dibanding awal-awal merintis. Tapi ada masalah, mungkin pengeluarannya banyak. Mungkin ibaratnya tiba-tiba dia beranak kan. Nah, segala macam. Ya kan? Nah, itu kan masalah baru ketika oke lah lu udah mulai stable, tapi secara pengeluaran lu naik banget. Berarti ada masalah apa nih? Yang kita bisa bantu dari Prudential. Gue simple, gue kadang ngerekrut orang cuma bilang gini. Misalkan, bro, lu kan sekarang udah keluarga ya, lu udah berkeluarga segala macam, gila, udah enak banget ya lu, udah punya bini, anak lu juga udah SD segala macam. Suka jalan-jalan gak sih lu keluar segala macam? Ya, cerita-cerita dulu. Gali-gali dulu segala macam. Dari situ intinya gue tahu nih, ibaratnya secara income, ternyata tidak sebanding sama pengeluarannya. Dari situ gue cuma simpel gue bilang, by the way, gue kepikiran deh, lu gak mau iseng coba jalin kayak gue buat tambah-tambah aja. Lu gak harus tinggalin kerjaan utama lu loh. Dari situ, rata-rata orang tuh mikirnya gak banyak, karena gue cuma ngajak, udah iseng aja, cobain aja dulu. Siapa tahu nih, jadi tambah-tambah ya 1 juta 2 juta buat lu lumayan lah. Dari situ, kalau dia udah masuk, dia udah closing dikit, gue selalu menjadi leader yang menghargai duit sekecil apapun. Contoh, biasanya ya, orang yang kayak gitu kan mungkin baru closing keluarga terdekat atau closing diri sendiri. Mungkin baru terima, let's say komisi 500.000 sebulan gitu atau berapa lah. Gue selalu bilang, setiap hari Rabu kan ditransfer Prudent kalau yang konvensional ya. Itu gue bilang, bro, udah ditransfer Pro belum? Komisi lu yang minggu lalu. Kalau belum gue pengen omelin mereka. Dari situ, habis itu kan dia lihat, udah nih Drik, udah masuk, lumayan 500.000. Dari situ, gue bilang, lumayan gak sih 500.000 jadi duit bensin lu sebulan? Orang itu tidak akan melihat 500 duit yang besar kalau kita tidak bisa kasih tahu dia untuk apanya. Yang pasti dia pakai. Jadi gue bilang, lumayan lah ya, lu 500.000 sebulan nih terus loh, jalan terus loh. Ibaratnya lu duit bensin lu gak perlu pusing. Lu mau gak kalau jadi 1 juta sebulan? Buat uang susu anak lu lah. Buat apa segala macam. Jadi gue baby step. Itu kalau untuk yang di atas. Tapi paling penting lu cari tahu dulu masalah apa yang ibaratnya orang yang generasi di atas lu itu lagi alamin. Itu udah paling penting di situ. Baru lu kepikiran lah, masalahnya ini nih. Kalau lu gak tahu solusinya gak apa-apa, lu tanya leader lu. Belajar dari mereka dong pasti. Kayak gitu sih. Sip. Oke, Bro, lebih semangat lagi. Ada yang satu lagi ya. Ayo. Berhubung ini satu lagi, ada yang mau lagi nggak selain Ayu? Banyak banget. Sud. Karena saya keseringan nanya, biasanya nanya, tapi kali ini saya antusias makanya. Nama. Karena enggak, aku tuh orangnya kalau udah antusias atau tertarik sama something yang
pengen, gue pasti akan lebih ini apa maksudnya lebih pokoknya pengen tahu lah gitu ya. Iya. Ya, pertama, gue kagum banget sama lo ya. Thank you. Lo masih muda kan, 29 ya? Iya, betul. Ini tuh 9. Hah? 27. Lebih muda dong. Beda 2 tahun. Kelihatan banget orang yang pengalamannya banyak ngomong di sini. Iya. Gitu. Jadi Thank you. kayaknya emang lo tuh udah ngejalanin banget gitu ya. Nah, gue tuh tertarik banget yang lo bilang tadi di Instagram, di sosial media. Oke. Awalnya nggak pernah posting, tapi disuruh posting. Iya. Dan total naik itu setengahnya lo produksinya, benar kan? Iya, di atas cepek lah. Iya, di atas cepet. Maksudnya untuk Banyak. baru-baru awal posting di sosial media tuh banyak. Oke. Menurut gua, Oke. ya. Oke. Nah itu yang melihat apakah dia orang random atau lo bikin konten aja, terus emang sengaja nanti yang udah lo prospekin ya akan ngeliat. Oke. Jadi yang ibaratnya pancingan lo itu yang beli orang random aja yang bikin traffic lo naik, atau memang yang ya ternyata orang yang kenal sama lo juga tapi kepo-kepo gitu. Oke. Kayak gitu. Oke, jawab itu dulu ya. Iya. Jadi kalau soal yang closing ya teman-teman, karena gue main sosmed, main Instagram, itu ada dua-duanya. Puji Tuhan ada dua-duanya. Jadi dari yang orang tidak pernah bahkan gue tulis di list nama, kan biasa kita disuruh bikin ya list nama itu ya, gak ada di situ, dia nanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah juga closing yang udah gue prospek. Karena konten itu ternyata pas buat dia. Oh iya, gue jadi kepikiran nih gara-gara lihat postingan lo yang kemarin. Padahal dia tidak nge-like, tidak komen. Itu yang gue kagum juga. Berarti banyak orang cuma silent reader doang loh. Tapi pas gue tanya, kenapa tiba-tiba lo ambil? Bukannya waktu itu lo bilang gini-gini. Enggak, gue bener-bener gue baru sadar sih pas gue baca di postingan lo kemarin. Oh, oke. Ya dari situ ada. Ya sama yang ketiga itu dari entah gimana algoritma Instagram waktu itu gue cuma bodoh-bodoh ngikut doang. Ternyata gue dapet leads dari ibaratnya tuh orang yang gak dikenal. Tiba-tiba nanya. Sekarang udah lab sih, tapi udah 2 tahun berjalan gitu. Tapi maksudnya ada loh gitu. Zaman-zaman agent tuh ada 2 yang closing yang gak kenal sama sekali. Itu ada. Gitu Kak. Jadi tapi yang randomnya itu nggak banyak ya. Randomnya gak banyak. Lebih banyak yang kenal-kenal deket. Yang kenal tapi emang lo sengaja aja. Iya, bener. Jadi lo itu ratusan ini dari sosial media. Soalnya gini, jadi intinya teman-teman, kenapa bisa lumayan gede? Karena gue menerapkan yang namanya sekali closing harus dapat 2. Jadi ya ini gak diajarin leader sih, tapi gue kepikiran sendiri. Jadi gimana caranya? Kan orang-orang yang main sosial media udah pasti yang waktu itu seumuran, yang anak-anak muda lah maksudnya, anaknya gitu. Udah prospek, closing. Oke? Tapi gimana caranya gue harus berpikir, gue mesti bisa dapat orang tuanya juga. Dari situ ibaratnya nambah omset dong pasti. Nah jadi yang gue pakai adalah gini, habis closing nih, udah beres nih, closing anaknya. Misalkan premi cuma 700.000 lah sebulan, 700-800 gitu. Gue bilang ke dia, ini namanya Tika, gue bilang, Tik, by the way, gue kepikiran deh, kayaknya percuma deh lu punya asuransi, kalau nyokap lu gak lu asuransiin. Hah, kenapa Dek emangnya? Lu pernah kebayang gak kalau amit-amit sampai nyokap lu sakit, lu juga pusing gak sih? Masalah tuh. Dari situ, cuma pertanyaan sesimpel itu. Ketika udah beres closing, besoknya itu kan waktu itu masih ada kasih map merah ya. Yang waktu itu 2020 tuh masih ada. Pokoknya pas balik map merah itu gue ngomong begitu. Intinya dari situ dia kepikiran. Ternyata dia kepikiran. Di pas pertemuan itu dia mukanya tuh kayak, iya juga sih, cuma gitu-gitu doang. Gue kira gak tertarik. Ternyata besok lusa gue dihubungin lagi. Drik, emang buat nyokap berapa? Gitu. Ternyata dari situ gue belajar. Fokusnya apa? Masalahnya. Anaknya punya asuransi, kalau keluarga lu ada yang gak punya asuransi, lu sebagai anak yang udah beli asuransi, lu juga ikut pusing loh. Jadi gue bisa closingin yang lain. Jadi mainnya dari situ, Kak. Gitu. Kurang lebih begitulah. Itu dari pancingan situ masuk situ. Luar biasa. Oke, teman-teman, luar biasa sekali. Berikan aplaus yang meriah buat Thomas Edric. Ya, ingat tuh, saya coba ingat. Bener Pak, bener. Terima kasih ya Edric, ya banyak sekali yang
kita dapatkan. Semoga ilmunya tetap dekat. Amin. Doa tadi juga ya. Jadi berkat ya teman. Amin, amin.